Merah Putih siap berkibar di bawah laut serentak di 77 lokasi perairan Indonesia. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono wakili Kasal sambut kedatangan atlet triathlon Bali Jakarta dalam rangka kampanye peduli lingkungan The Rising Tide kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Puri Ageng Plapatu Gianyar Bali. Situasi yang kamu hadapi mungkin tidak mudah, tapi yang terpenting adalah komitmen untuk tetap tekun meraihnya. Sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut sudah kami sajikan untuk Anda selama beberapa menit ke depan bersama saya, Uli Lailia. Merah Putih siap berkibar di bawah laut serentak di 77 lokasi perairan Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyerahkan bendera merah putih pada penyelam yang akan mengibarkan bendera merah putih di kedalaman 10 meter di perairan Pulau Putri, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Bendera ini diserahkan Kasal kepada Komandan Pasukan Marinir 1, Brigadir Jenderal TNI Marinir Hermanto di Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Saya serahkan merah putih untuk dikibarkan di seluruh lautan Nusantara. Siap, ya, dilaksanakan. Pengibaran bendera di bawah air ini digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 yang bertemakan membangun kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat oleh 889 prajurit Jalasena beserta seluruh elemen bangsa secara serentak di 77 lokasi di perairan Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Kapal bantu rumah sakit ketiga buatan dalam negeri KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 resmi masuk jajaran TNI Angkatan Laut. Dr. Rajiman Widioningrat 992. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Maha Kuasa Allah SWT pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 09.03 kapal bantu rumah sakit Dr. Rajiman Widioningrat 992 resmi saya luncurkan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan ship naming dan launching kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 di dermaga Dok Gali Semarang PT PAL Indonesia Surabaya. Kapal ketiga dengan tipe sejenis ini akan memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut generasi sebelumnya KRI Dr. Suharso 990 dan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Memiliki eksistensi yang sangat baik dan telah mendukung operasi militer selain perang di bidang kemanusiaan yang telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 ini mampu memperkuat alutsista TNI Angkatan Laut dan mendukung berbagai operasi laut lainnya. Penggunaan nama Dr. Rajiman Widioningrat dalam kapal rumah sakit ketiga ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dr. Rajiman adalah seorang dokter yang mendapat gelar pahlawan nasional dan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Kegiatan ini dihadiri anggota Komisi 1 DPR RI dan diisi dengan sambutan virtual oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, serta dihadiri keluarga dan ahli waris Dr. Rajiman Widioningrat. Tentunya ini saya mengharapkan atau keluarga mengharapkan bahwa ini merupakan wujud juga dari pengabdian dari kakek yang meskipun beliau sudah tidak ada, tapi tetap jiwanya beliau itu sebagai seorang dokter yang mengabdi pada masyarakat. Jadi tentunya ini mudah-mudahan masih bisa diteruskan meskipun hanya dengan nama, tapi mudah-mudahan KRI ini kapal
BRS ini dapat berfungsi dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan dari masyarakat untuk keberhasilan kesehatan, terutama kesehatan di masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono wakili Kasal sambut kedatangan atlet triathlon Bali Jakarta dalam rangka kampanye peduli lingkungan The Rising Tide kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Puri Ageng Plapatu Gianyar Bali. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mewakili Kasal menyambut kedatangan atlet triathlon yang tiba di markas besar TNI Angkatan Laut usai 30 hari menggelar kegiatan triathlon sejauh 1.293 km dari Bali menuju Jakarta. Kegiatan ini digelar dalam rangka kampanye peduli lingkungan dengan menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dari sumber awal, dalam hal ini sampah rumah tangga. Kegiatan ini merupakan kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Puri Ageng Plapatu Gianyar Bali melalui program Mulung Parahita yang selaras dengan program Kampung Bahari Nusantara yang digagas oleh Kasal sebagai pemberdayaan dan pembinaan desa pesisir. Kampanye ini diharapkan menjadi gelombang perubahan untuk pemulihan lingkungan yang sejalan dengan komitmen global menuju Sustainable Development Goals serta isu lainnya terkait lingkungan hidup. Triathlon ini meliputi bersepeda sejauh 135 km dari Puri Ageng Plapatu menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, renang sejauh 5 km dari Pura Segara Rupek menuju Pantai Watu Dodol Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur, dan lari sejauh 1.153 km dari Lanal, Banyuwangi menuju Monumen Nasional Jakarta. Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka kampanye pengelolaan sampah, utamanya sampah-sampah plastik yang dikoordinir, dimanfaatkan, didaur ulang. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Event The Rising Tide ini merupakan satu hal yang luar biasa dan momen perdana buat kami untuk melaksanakan kampanye lingkungan dan di mana kami melaksanakan triathlon 1.293 km. Dan hingga sampai malam ini kami bisa sampai ke Mabesal, itu sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Bapak untuk pengalaman ini. Mohon izin Bapak Kasal, kami Kelasi Kepala TLG Juliet Edward Raji dari Satko Paska Kormada 1 Jakarta mengucapkan terima kasih banyak yang telah mempercayakan tugas ini karena kami mewakili seluruh TNI Angkatan Laut yang berada di Indonesia. Koarmada 2 menggelar nobar film 5 di pelataran Monumen Jalasweva, Jayamahe. Selain dengan berlomba dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dan HUT TNI Angkatan Laut ke-77 tahun 2022, Komando Armada 2 menggelar nonton bareng film 5 yang bertemakan Pancasila dengan mengajak prajurit, PNS, dan keluarga besar Tentara Koarmada 2 serta masyarakat umum bertempat di pelataran Monumen Jalasweva Jayamahe, Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Sekitar 5.000 penonton mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias yang digagas langsung oleh Pangko Armada 2, Laksamana Muda TNI Huta Barat, yang bertemakan ala rakyat dengan mengundang makanan khas tradisional daerah yang dibagikan secara cuma-cuma atau gratis. Dengan adanya nonton bareng diharapkan agar para prajurit, PNS Koarmada 2, keluarga besar Tentara Koarmada 2 serta masyarakat umum dapat memahami dan mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jalasweva Jayamahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.